inovasi yang kita lakukan di Pekanbaru selalu lebih cepat dari nasional, dan bahkan ini menjadi juga referensi dan juga menjadi model di nasional yang kita lakukan. Membangun lingkungan yang cerdas itu tidak bisa sensalaben, karena kuncinya yang dua tadi. Ya kan? Kalau people-nya belum mau, enggak mungkin kita bisa. Baiklah Pak Ali, kita tinggalkan soal banjir dan sampah, karena ini memang sampai tadi kata kuncinya adalah pada perilaku ya. Jadi memang perlu edukasi yang lama terhadap masyarakat kita. Tapi seandainya Pak Wali punya, saya yakin Pak Wali punya mimpi yang lebih besar untuk Pekanbaru. Pasti punya sebuah grand design yang lebih besar. Pekanbaru ini harusnya seperti ini, kerennya harus seperti ini gitu. Kira-kira seperti apa mimpi Pak Wali untuk Pekanbaru ini yang sekarang sebagian udah dilakukan, tapi pasti punya suatu saat mimpi Pekanbaru seperti ini. Nah, seperti apa mimpi Pak Wali itu? Dan yang kedua pertanyaannya, kira-kira siapa yang bisa melakukan itu ke depannya? Baik, Pak Saidul ya, Ustadz Saidul. Keberhasilan sebuah pembangunan itu tentu ada ukurannya, ada analisanya, dan itu berlaku internasional dan nasional. Maka begitu juga untuk kita. Apa itu? Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Ya, IPM itu adalah ukuran dari analisa dari keberhasilan sebuah pembangunan. Apa saja indikatornya? Nah, berapa IPM kota kita pada tahun 2021 yang lalu? Ya kan? IPM Kota Pekanbaru 81,53. Ya kan? Kemudian berapa IPM nasional? Itu masih di sekitar 70-an. Ya kan? Berapa IPM Provinsi Riau? 72. Kemudian provinsi mana yang tertinggi IPM-nya di Indonesia? DKI Jakarta. Berapa IPM-nya? 81,03. Ya kan? Lebih tinggi Pekanbaru berarti. Lebih tinggi Pekanbaru. Kemudian kita ambil juga IPM rata-rata nasional Malaysia. Itu 80. Kemudian kita bandingkan lagi IPM Singapura 93. Artinya dibandingkan dengan rata-rata nasional, rata-rata provinsi terbaik di DKI, ya kan? Dan juga rata-rata Malaysia, karena Malaysia lebih maju daripada kita soal lingkungan. Nah, ini juga kita lebih tinggi. Maka referensi kita adalah kita minimal dengan tetangga kita Singapura. Jadi kompetitor kita ingin mencapai IPM kita mengejar IPM Singapura, yaitu 93. Itu ya gambar. Apa saja indikator untuk IPM itu? Pertama, tingkat kemiskinan. Nah, alhamdulillah kita tingkat kemiskinan 2, sekian. Kita adalah Pekanbaru ini termasuk salah satu dari 10 daerah di Indonesia dengan tingkat orang miskinnya terendah. Dari 10 itu Pekanbaru urutan ke-6. Ya kan? Artinya ranking 6 dengan masyarakat miskin terendah dari 500 lebih daerah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kemampuan ekonomi, yaitu kemampuan berbelanja per kapita per tahun. Nah, tahun 2020 kita 15 juta, 5, ya kan, per kapita per orang. Di 2021 turun sedikit, ya karena pandemi COVID ini juga, 14 juta 400 sekian. Nah, artinya ini juga angka yang sangat tinggi kalau kita bandingkan dengan
kemampuan per kapita untuk berbelanja di nasional maupun juga di regional. Kemudian juga indikator ketiga adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup. Di nasional kita masih di bawah 70 tahun. Di Provinsi Riau 70 tahun. Di Pekanbaru 72,4 tahun. Ya kan? Yang berikutnya lagi adalah lamanya anak-anak mendapatkan pendidikan dasar. Program 12 tahun ya, program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Nah, berapa di nasional? Di nasional masih di bawah 8 tahun. Di Provinsi Riau masih di bawah 10 tahun. Di Pekanbaru berapa? 11,96 tahun. Hampir. Ya, berarti kita sudah hampir mencapai wajib belajar 12 tahun. Nah, kemudian tingkat pengangguran. Begitu juga kita termasuk rendah ya di nasional dan juga di regional. Itu adalah indikator keberhasilan sebuah pembangunan dengan IPM. Nah, jadi kita sudah dapat memberikan gambaran seperti apa kota kita dan bagaimana penilaian ya kan secara nasional maupun internasional. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, apa mimpi kita ke depan? Alhamdulillah dari 2 periode kami diberikan kepercayaan melayani masyarakat Pekanbaru ya kan dan juga menjalankan pemerintahan. Pertama 2012 dengan status kota besar. Kita bercita-cita menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan. Kemudian menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju, yang kita beri label dengan masyarakat madani. Kemudian apakah di akhir periode pertama visi itu sudah tercapai? Visi di periode pertama oleh kita itu sudah tercapai untuk metropolitannya di 2016 sebelum berakhir masa bakti sampai 2017. Indikatornya apa? Pertama, jumlah penduduk, ya kan? Jumlah penduduk kota kita Pekanbaru itu sudah di atas 1 juta. Nah, kemudian juga kita kerjasama kawasan, yaitu kawasan Pekan Sekawan. Nah, jadi jumlah penduduk kota metropolitan itu di atas 1 juta. Sementara kota Pekanbaru saja sudah di atas 1 juta. Artinya kita sudah menjadi kota metropolitan. Walaupun 1 juta itu sesungguhnya bukan hanya penduduk Pekanbaru, tetapi kawasan metropolitannya. Nah, kemudian kawasan metropolitan Pekan Sekawan, Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan, ini penduduknya sekarang kan tercatat di nasional ada 21 kawasan metropolitan, megapolitan dan metropolitan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Jabodetabek Punjur, kemudian dengan kota utamanya, kota intinya adalah Jakarta. Pekan Sekawan berada di urutan ke-17, ya kan? Nah, Pekan Sekawan urutan ke-17 dengan jumlah penduduk 2,3. Nah, artinya visi periode pertama untuk metropolitan tercapai oleh kita, dan membangun masyarakat madaninya apakah sudah tercapai? Belum, masih jauh, tapi kita berproses. Kan tadi saya katakan masyarakat madani itu di sisi yang paling sempit, yaitu di kelompok masyarakat beragama Islam, Islami Qurani. Nah, tadi Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, disiplin itu penting. Maka ciri masyarakat madani, tanya diri sendiri kita, individu, apakah kita sudah disiplin? Ya kan? Nah, kalau itu kita belum disiplin, berarti kita belum termasuk masyarakat madani. Nah, kemudian banyak indikator tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian, alhamdulillah di periode kedua, kami diberikan kesempatan lagi, Firdaus Ayat, untuk menjalankan pelayanan dan juga pemerintahan. Maka kita tingkatkan visi kita membangun Pekanbaru dari sudah menjadi kota metropolitan tadi itu menjadi kota cerdas. Tetap membangun masyarakatnya menjadi masyarakat madani. Berproses, itu berkelanjutan.
Artinya pembangunan berkelanjutan harus kita lakukan. Kemudian smart city. Memang di dalam dekade terakhir ini trennya di dunia membangun sebuah kota, membangun kota-kota atau meningkatkan kota-kota itu dengan pendekatan kota cerdas, smart city. Tetapi untuk Pekanbaru kita menjadikan smart city itu visi kepala daerah. Karena pada saat kami kampanye atau sosialisasi turun ke masyarakat untuk merayu masyarakat lagi untuk mendapatkan amanah di periode kedua, kami membawa harapan dan cita-cita untuk membangun Pekanbaru yang lebih baik, yaitu dari metropolitan menjadi kota cerdas. Nah, kota cerdas yang kita bawa dalam visi ini bukan karena tren, tetapi adalah kita gali dari konstitusi. Untuk apa NKRI ada? Apa cita-cita NKRI? Rakyat makmur ya dan sentosa ya. Nah, ini termaktub di mana? Ya, di pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea kedua. Itu kita sebut dengan visi nasional. Kemudian bagaimana cara mencapai visi itu? Ya kan? Rakyat adil dan makmur ya. Nah, itu di alinea keempat dijelaskan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka oleh sebab itu hanya bangsa yang cerdas lah yang mampu menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang sejahtera. Nah, maka oleh sebab itu smart city Pekanbaru kita gali dari konstitusi. Kemudian 2017 itu juga setelah kami tadi itu terpilih kembali di nasional, melalui koordinasi dari Bappenas dan beberapa kementerian juga ada program 100 kota cerdas Indonesia, ya kan? Nah, dibimbing selama setahun. Kami juga Pekanbaru masuk ke dalam program 100 kota cerdas Indonesia, dan kemudian di dalam mazhab ya pembangunan kota cerdas, Pekanbaru tidak bisa mengikut yang dikonsep oleh teman-teman di Jakarta. Karena ada dua mazhab di nasional itu. Satu Kementerian Menpan RB yang konsultannya dari UI. Jadi itu kelompok kota cerdas di UI. Yang satu lagi dari Kominfo itu konsultannya dari ITB. Jadi juga konsep pendekatannya ITB. Namun Pekanbaru kami katakan kami dengan konsep sendiri karena ada perbedaan-perbedaan dari kelompok yang bertiga ini, ITB, UI dan Pekanbaru. Nah, kami katakan kita tidak bisa merubah, dan pertama ini keyakinan kami, yang kedua ini visi kami, yang ketiga ini sudah kami perdakan. Dasar hukum kami adalah perda, ya kan, RPJMD. Nah, Kota Pekanbaru. Artinya di dalam membangun smart city di Pekanbaru itu kita punya mazhab sendiri. Dan akhirnya Bappenas mengatakan silakan, ya kan, Pekanbaru berjalan dengan konsep smart city-nya. Nah, terakhir kemarin program 100 kota cerdas di Indonesia, alhamdulillah Pekanbaru berada di ranking 7 dari 100 kota cerdas Indonesia itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian apa saja indikator kota-kota cerdas itu banyak sekali, dan kemudian salah satunya adalah bagaimana kita juga menjadikan kota ini kota digital, dan ini juga berkaitan dengan digital Indonesia. Kan kita berada di revolusi industri tahap 4 ini, yang keempat atau 4.0 ya kan. Ini adalah kita berada di era revolusi yang semuanya sudah mengacu kepada teknologi IT. Maka digitalisasi Indonesia mesti disukseskan. Maka oleh sebab itu, oleh Presiden diinstruksikan agar daerah-daerah provinsi, kabupaten kota mestilah menjadi kota cerdas, dan itu langsung dikoordinir, dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Nah, kota digital ini evaluasi pertengahan tahun 2021 yang lalu, Pekanbaru ranking 3 di nasional juga sebagai kota digital. Dan penghargaan-penghargaan
yang kita mendapatkan atas prestasi dari kinerja, dari inovasi yang kita lakukan di dalam membangun Pekanbaru di berbagai bidang. Dan itu kita mendapatkan yang terbaik. Kemudian kalau tadi kita sebutkan di pelayanan publik kita dapat yang terbaik. Kemudian juga kepala daerahnya juga diberikan penghargaan. Misalkan saya diberi penghargaan sebagai kepala daerah yang visioner, ya kan, kepala daerah yang inovatif, kepala daerah yang inspiratif, banyak lagi ya, yang termasuk juga kepala daerah dengan pembina pelayanan publik terbaik berturut-turut 3 tahun dikasih penghargaan khusus lagi. Nah, kemudian juga kota kita ya kota inovatif, kemudian juga inovasi yang kita lakukan di Pekanbaru selalu lebih cepat dari nasional, dan bahkan ini menjadi juga referensi dan juga menjadi model di nasional yang kita lakukan. Oke. Jadi untuk ini kan mimpi-mimpi, cita-cita kita ya kan, tentu orang seperti apa nanti pemimpin yang akan menggantikan Pak Wali sekarang ya? Pemimpin seperti apa sebenarnya yang bisa meneruskan dan mewujudkan cita-cita itu? Pertama, tadi belum selesai saya jawab, ya kan? Kota kita ini berproses dari metropolitan, kita sedang bertransformasi. Hari ini kota ini sedang bertransformasi dari kota metropolitan menuju ke megapolitan. Insya Allah ya 2030 10 tahun yang akan datang kita akan memasuki kota megapolitan. Apa indikator kota megapolitan itu? Adalah dengan penduduk di atas 5 juta. Nah, megapolitan Pekansekawan akan kita capai insya Allah itu di tahun 2030. Dan puncaknya nanti 2045, artinya 25 tahun ya paling lama dari sekarang, Pekanbaru akan menjadi kota terbesar di Pulau Sumatera, ya kan? Nah, Pekanbaru akan menjadi ibu kota Pulau Sumatera dalam peran, bukan dalam wilayah politik ya, dalam peran dalam administrasi atau peran ekonominya ya dan lain sebagainya. Kemudian Pekanbaru adalah dengan harapan kita menjadi kota kelas dunia. Maka oleh sebab itu, pertama aparaturnya mestilah ASN dan PNS bertaraf dunia. Ini kita persiapkan ya anggota kita untuk menjadi ASN yang bertaraf dunia. Maka dari awal tadi saya katakan kita referensi dan kompetitor kita yang terdekat adalah Singapura. Bukan kota-kota di Indonesia, enggak. Ya, Singapura, Jepang, Korea, baru Tiongkok, kota-kota di Tiongkok ya cepat sekali, dan juga tidak mengacu kepada Eropa dan Amerika. Karena saat ini Tiongkok jauh lebih bagus daripada kota-kota di Amerika dan Eropa itu sendiri. Kota-kota di ASEAN ya tadi Tiongkok, Jepang, Korea itu dan beberapa negara lain itu jauh lebih hebat juga dari Eropa. Maka nah pertama kita ambil Singapura, yang kedua Jepang, Korea dan juga Tiongkok. Itu jadi kita benar-benar ingin berada sebagai kota terbesar nanti di Pulau Sumatera, ya kan, dan tentunya terbesar di sini dalam peran ekonomi. Maka untuk itu membutuhkan para aparatur ASN dan PNS. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, siapa kira-kira yang bisa mewujudkan itu? Tentunya kita harapkan, tak mungkin pula kita minta 3 periode kan? Nah, pertama mestilah generasi muda, milenial, ya kan? Nah, itu harapan. Yang kedua, tentunya seorang visioner, ya kan? Nah, kemudian wawasan dan juga mau untuk belajar lebih baik, ya kan? Nah, kenapa? Tantangan ke depan semakin berat. Terhadap lingkungan ini nanti akan lebih berat. Dan lingkungan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan untuk yang paling tantangan yang paling berat adalah merubah
merevolusi mental masyarakat kita. Ya, betul. Ya kan? Artinya di dalam 10 tahun saya belum berhasil dalam mengajak masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas. Tadi 6 pilar dari smart city itu adalah pertama smart government, pemerintahan yang cerdas, itu yang pertama. Yang kedua masyarakat yang cerdas. Nah, ini kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan masyarakatnya, itu smart people. Nah, kalau sudah terbentuk pemerintah yang cerdas, tentunya orang pertamanya dulu harus punya full power ya untuk mengajak jajaran pemerintahnya sebagai pemikir, perencana, pelaksana, pengawas pembangunan. Ya, itu kemudian tentu dengan ide dan gagasan ya sesuai dengan kebutuhan dan ke depan tantangan zaman. Kemudian tadi kewajiban kita untuk mencerdaskan masyarakat kita, smart people. Nah, kalau dua ini sudah bisa berkolaborasi, bersinergi dan bekerjasama, insya Allah yang 4 pilarnya lagi akan terbentuk. Ngikut, ya. Yang ketiga nanti adalah smart environment. Lingkungan yang cerdas. Itu persoalan kita tadi. Membangun lingkungan yang cerdas itu tidak bisa sensalaben karena kuncinya yang 2 tadi. Ya kan? Kalau people-nya belum mau, tidak mungkin kita bisa. Ya kan? Ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, kerusakan di muka bumi itu semua oleh ulah tangan-tangan manusia. Allah juga akan katakan, tengoklah aku menciptakan langit dan bumi ini dalam 7 masa. Kemudian semua ciptaanku itu sempurna, seimbang. Tengoklah ada yang tidak seimbang dari penciptaanku? Tidak ada. Jadi keseimbangan itu harus dijaga. Maka tadi itu ya. Maka oleh sebab itu kita harus mencintai lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan. Kita tidak boleh merusak keseimbangan. Yang cerita-cerita tadi kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi sampah, itu karena ulah tangan manusia. Allah katakan itu ulah tangan manusia. Coba apa perilaku yang dilakukan tadi itu adalah merusak keseimbangan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu smart people harus mampu, smart government dan smart people bekerja sama harus mampu menciptakan nanti smart environment. Kemudian juga akan mampu menciptakan smart mobility, yaitu pergerakan barang dan orang, dan juga smart economy. Kemudian juga akhirnya juga smart living, yaitu lingkungan yang cerdas. Tadi Pak Wali kan jelas calon-calon ciri-cirinya pemimpin yang bisa mewujudkan Pekanbaru jadi kota megapolitan itu, dia harus milenial, harus smart, harus dan lain sebagainya. Kira-kira udah bisa tunjuk hidung lah orangnya sekarang tuh? Banyak yang bisa. Banyak yang bisa ya? Ya, saya yakin. Tunggu dulu, saya jawab dulu ini. Saya komentari dulu. Karena sepanjang saya tahu bahwa pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin baru yang lebih baik dari dia. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau umpamanya kalau udah dia bilang susah nyarinya, atau susah pula. Berarti dianya salah. Berarti menurut Pak Wali banyak ya yang bisa. Tadi itu dari ASN yang sudah dibaca tadi kan, saya sebagai pemimpin itu termasuk juga kalau saya tidak bisa mempersiapkan kader pengganti saya, berarti saya gagal. Gagal, iya benar. Ya kan. Nah, saya katakan, apakah ada di jajaran pemerintah kota? Ada. Ada ya. Banyak. Banyak malah ya. Ya, bukan 1 2. Dan untuk diketahui juga, alhamdulillah SDM kita, pejabat pertama kita, ya kan. Nah, 2 tahun berturut-turut di tahun 2019 dan tahun 2000 ya. Pertama, kepala dinas ada penilaian di nasional itu pegawai teladan di tingkat pratama atau eselon 2. Para kepala dinas, ya kan, direktur kalau di kementerian lembaga ya, se-Indonesia. Itu jumlahnya pejabat pratama tadi itu eselon 2 itu jumlahnya ribuan. Nah, akhirnya di dalam penilaian itu 2019 itu saudara Muhammad Jamil itu termasuk pejabat pratama teladan nasional. Ya kan? Di tahun kedua muncul lagi satu, ya kan? Yaitu kepala dinas Kominfo yang juga menjadi
pejabat Pratama teladan di tingkat nasional. Oh, ini lebih baik lagi. 4 ranking 4 se-Indonesia. Ya kan? Nah, itu lebih jadi dari yang 2 ini saja ini menunjukkan ASN yang kita punya juga untuk berkelas dunia itu sudah berproses. Memang tidak semuanya, tetapi ada. Tapi sudah ada ya? Ya, sudah ada. Kemudian juga beberapa kepala dinas, umumnya itu mereka milenial. Ya kan? Yang berusia dari 45 tahun ke bawah. Ya kan? Bahkan ada yang masih di bawah 35. Ya kan? Itu dengan prestasi-prestasi yang kita peroleh itu atas inovasi-inovasi yang dia lakukan di dalam memimpin unit kerjanya. Maka saya katakan di jajaran pemerintah kota ini banyak yang mampu. Cuman yang pertanyaan lagi, apakah mau apa tidak? Kan? Ya kan? Tidak hanya mampu tapi harus mau. Ya, mungkin itu satu juga. Nah, birokrat yang untuk terjun ke dunia politik ini tuh mau atau tidak itu tadi, ya kan? Apalagi mereka masih muda rata-rata. Nah, itulah kira-kira. Kalau tadi yang tersedia atau tidak ada tersedia? Ada ya tersedia. Ya, itu tadi yang kita Berarti butuhkan. Kan kita tinggal bungkus sebenarnya nih. Ya. Tapi memang ada disampaikan atau mereka supaya mereka siap-siap ya. Ya. Tentu. Ya kita juga ingatkan siapa yang berkeinginan terjun. Karena kan saya juga kan birokrat yang tadinya birokrat. Saya juga masuk ke dunia politik ini bukan kemauan saya sendiri, tetapi adalah pilihan dari sebuah partai yang saat itu berkuasa di Provinsi Riau ini. Nah, saat ini juga, ya. Kemudian saya dipilih sebagai kader partai yang dipersiapkan untuk masuk ke dunia politik. Dan oleh siapa? Oleh pimpinan saya saat itu adalah Gubernur Riau. Nah, akhirnya atas bimbingan mereka, saya dari seorang birokrat murni, akhirnya terjun ke politik, bukan karena bukan karena maunya saya atau ikut-ikutan saya, enggak, tetapi memang dipersiapkan. Ya kan? Jadi sekarang beberapa ASN kita juga sebenarnya udah dipersiapkan. Ya. Tinggal mereka siap atau tidak, mau atau tidak, kan? Berani atau tidak. Ini sebuah keberanian juga. Berarti yang lebih penting lagi adalah, kalau kita sudah menjadi pemimpin, ya apalagi kepala daerah, tentu kita harus lebih matang dalam menjawab tantangan. Artinya, bila seorang birokrat yang akan maju, juga harus diperhitungkan. Kenapa? Kalau zaman saya maju kemarin, belum berhenti jadi pegawai. Ya kan? Saya baru pensiun dari pegawai, setelah jadi wali kota, kemudian masuk partai. Diajak ke partai. Nah, kalau masuk partai mesti keluar dari pegawai negeri. Nah, kalau sekarang enggak. Begitu nyalon aja, udah harus keluar. Umur baru 47 ya kan? Masih ada 10 tahun. Jadi mungkin kalau yang mampu untuk itu banyak ya, tinggal mereka mau atau siapkah, ya kan? Terutama mental mereka. Baiklah Pak Wali, ini udah hampir penuh 10 tahun Pak Wali jadi wali kota. Jadi mungkin selama ini 24 jam waktunya malah kurang, ya kan? Kalau bisa satu hari 25 jam untuk rakyat, ya kan? Nah, ini nanti tanggal 22 Mei itu sudah beban itu akan diletakkan. Dan Pak Wali akan kembali menjadi masyarakat biasa. Kan jadi warga kota biasa. Kira-kira rencananya nanti setelah tanggal 22 malam 23 itu apa yang akan dilakukan dan seterusnya? Dan pengabdian, kan, kepada negeri, pengabdian kepada masyarakat, itu tentunya tidak akan putus. Nah, tinggal lagi ruang dan waktunya yang berbeda. Kalau sebelumnya kita mengabdi kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan sebagai pemimpin, nah di tengah-tengah masyarakat, insya Allah dengan kemampuan dan juga nawaitu yang baik, ini kan juga akan tetap.
Apa saja yang akan diawali? Pertama, bagaimana membangun sumber daya manusia. Maka saya juga akan lebih fokus dalam lembaga pendidikan, ya kan. Kemudian juga mendorong para generasi muda untuk menjadi entrepreneur muda yang menanamkan jiwa dan semangat berusaha berwira swasta. Karena di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam, dalam sebuah hadis dikatakan usaha atau bekerja sebagai pedagang atau pebisnis itu membuka 9 dari 10 pintu rezeki. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin secara ekonomi baik, maka jadilah entrepreneur. Di dalam hadis juga dikatakan, jadilah tangan di atas. Karena tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Ini, hadis ini jangan diartikan, tangan di bawah itu orang yang minta-minta di simpang-simpang jalan lampu merah, bukan. Kalau status kita masih makan gaji, itu artinya tangan kita masih di bawah. Ya kan? Maka oleh sebab itu, jangan makan gaji. Apakah itu makan gaji dengan pemerintah, atau makan gaji sesama di swasta. Kalau kita masih makan dengan tangan di bawah, itu kalah lebih mulia dengan tangan di atas. Artinya apa? Menjadi entrepreneur, menjadi masyarakat dunia usaha, itu lebih mulia. Paling tidak, ya kita menjadi bos bagi diri kita sendiri. Kita beri contoh. Seorang pedagang mikro, ya kan, katakanlah gorengan, ya kan, atau kue-kue kecil. Nah, kalau kita lihat di jalan apa namanya? Berantas belum banyak. Bukan, yang ada ke rumah wali kota itu. Oh, ya, Hos Cokro. Bukan. Hah? Samratulangi. Samratulangi. Ya. Kan banyak tuh, ada martabak, ya, kan, ada goreng, ada keripik kerupuk, jengkol. ada kerupuk jengkol. Nah, coba perhatikan, dia tidak sendiri. Ya. Paling kurang satu orang, berdua satu gerobak, satu menjaga. Artinya apa? Dia sudah menggaji satu orang. Satu orang dia gaji, dia punya keluarga. Pengangguran kurang satu. Nah, bukan satu, dia telah memberi makan berapa orang. Kalau itu kepala keluarga, minimal dia punya 3 anggota. Ya. 1 anak atau 2 anak, 1 istri, 4 dengan dia. Berarti yang pedagang tadi itu telah mampu menggaji dirinya sendiri, memberi makan keluarganya, dan mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberi makan satu keluarga. Ya, betul. Itu yang, jadi menciptakan lapangan pekerjaan sebagai entrepreneur itu lebih mulia karena kita sudah berada tangan kita di atas. Daripada kita menjadi penerima gaji sekalipun dengan embel-embel pangkat dan sebutan yang tinggi. Tapi tetap aja makan gaji. Manajer katanya. Berarti ke pendidikan dan entrepreneurship. Ya. Tapi 2024 kan dekat nih. Ya kan, itu memang targetnya nanti ke Senayan atau ke Riau 1 atau tidak akan ikut sama sekali? Insya Allah dunia politik belum ditinggalkan sama sekali, ya kan. Namun politik ini sangat dinamis dan itu perubahannya cepat dan setiap waktu. Maka pertanyaan tadi jawabannya adalah situasi dan kondisi, ya kan. Apakah nanti ke Senayan, karena juga ada cita-cita saya dari dulu untuk masuk ke Senayan, atau mencoba kembali, ya kan? Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, melayani masyarakat Riau. Itu semua 2 hal pilihan ini akan ditentukan oleh situasi dan kondisi. Namun pengabdian kepada negeri, ya kan, dan kepada masyarakat akan tetap berjalan. Terus saya selalu katakan, saya masuk ke dunia politik menjadi pelayan ini adalah panggilan Ibu Pertiwi, panggilan negeri itu sendiri. Bila mana nanti itu datang ke saya lagi, insya Allah itu akan saya siap, ya. Siap ya. Untuk itu. Alhamdulillah. Tapi yang jelas setelah tanggal 22 waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk cucu lebih untuk diri lagi. Sendiri. Untuk diri sendiri. Yang sebelumnya untuk diri sendiri pun sebelumnya susah, ya kan. Ya, kita doakanlah. Yang jelas
yang sebaik-baik manusia itu adalah husnul khotimah, artinya baik pada akhirnya. Ya. Bukan waktu meninggal aja, tapi waktu meninggalkan jabatan juga harus baik ya kan. Datang nampak muka, pulang nampak punggung, kata orang kan. Ya. Dilepas orang dengan hati yang suci, muka yang jernih. Ya. Semoga saja apa yang Pak Wali lakukan selama 10 tahun ini menjadi amal, ladang amal. Karena orang pertama masuk surga itu adalah pemimpin yang adil dan pemimpin yang memberikan hal positif terhadap masyarakatnya. Tapi yang pertama masuk neraka juga pemimpin juga. Pemimpin yang zalim, yang zalim dan memberikan hal negatif kepada masyarakatnya. Jadi harapan kita Pak Wali kita ini karya-karya dia selama 10 tahun terakhir ini bisa kita manfaatkan. Dan ini menjadi amal bagi dia, ladang amal bagi dia yang suatu saat nanti akan membawa dia ke surga Firdaus ya. Amin. Sesuai dengan nama. Baiklah sahabat Info Riau TV, saya pikir seperti itu dialog khusus kita dengan Wali Kota Pekanbaru Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Dialog yang sangat panjang, sangat berisi, bergizi semua tuh, ya kan? Semoga ini dapat menjadi pelajaran, iktibar, dan tentu saja menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Saidul Tombang bersama Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Firdaus yang telah meluangkan waktu dan tempat, ya kan? Semoga ini menjadi hal yang baik bagi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.